Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti janji saya sebelumnya, kita akan mencoba untuk melihat isi Al-Quran. Sebelumnya saya telah menjelaskan Al-Quran itu seperti apa, dan sekarang saya akan mencoba untuk mencoba untuk mengkaji Al-Quran. Kita mencoba mengkaji beberapa ayat dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Sebagian orang mengatakan Alif Lam Mim itu hanya Allah yang tahu. Saya terus terang, Allah tidak mungkin menurunkan suatu ayat, sesuatu di dunia ini, termasuk Al-Quran ini, jika tidak ada yang bisa memahaminya. Baiklah, di sisi lain, saya sependapat, tapi jika orang itu mengatakan Alif Lam Mim itu hanya Allah yang tahu, dikarenakan memang tidak mungkin tidak ada yang memahami, tidak mungkin tidak ada maknanya, tidak mungkin hanya Allah yang tahu juga. Baiklah, saya akan bercerita tentang Alif Lam Mim menurut pendapat saya. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu bermakna adanya hukum sifat, adanya hukum, adanya kebesaran Allah ini, adanya tanda-tanda kebesaran Allah. Alif Lam Mim yaitu adanya tanda-tanda kebesaran Allah, atau Alif Lam Mim itu adanya hukum dari sifat-sifat kebesaran ini, atau Al-Quran Al-Karim. Biar tidak bingung, kita ambil penangkapan lah. Alif Lam Mim itu adalah adanya kebesaran Allah, atau tanda-tanda kebesaran Allah ini, atau Al-Quran Al-Karim, atau ayat-ayat Allah. Kita lebih condong kepada kitab ya. Berarti Alif Lam Mim itu adalah ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Kita lanjut ke ayat kedua. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Baiklah, Alif Lam Mim itu tanda-tanda kebesaran Allah atau Al-Quran Al-Karim. Dibenarkan dari kita ayat kedua, kitab ini tidak ada keraguan padanya. Maksudnya ini itu berarti terdekat di sana. Seperti apa yang kita lihat, dengar, rasakan itu. Rasa, semuanya nampak dirasa di hati kita, yang terdekat di diri kita. Jadinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sudah jelas sekali di sini. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran itu sudah kita bahaskan. Apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan ini, yang tersurat dan tersirat. Yang tersurat seperti ini, yang tersirat seperti apa yang kita alami, seperti kita lihat, rasakan di perjalanan hidup ini, yang tersirat. Kita dengar, itu semuanya Al-Quran, tanda-tanda kebesaran Allah. Semuanya itu tidak ada keraguan padanya, itu adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Semua apa yang kita lihat, dengar, rasakan ini, semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Itu adalah petunjuk dari Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Kita lihat dari hurufnya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Zalikal kitabu, apa yang Allah takdirkan dalam perjalanan ini, perjalanan rasa kita ini, yang kita rasakan ini, itu adalah kitab Rabbul, yang kita rasakan dalam tubuh ini. Ula raibab, itu adalah hukum rasa Rabbul yang Allah turunkan, raibapihi, yang harus kita pikirkan. Hudan lil muttaqin, itu ada petunjuk jalan yang lurus, yang benar. Itu ada petunjuk jalan. Lil muttaqin, itu adalah jalan yang lurus. Ketika kita menjadikan apa yang kita lihat, rasa ketika kita selalu mengislah diri, mengoreksi diri, menjadikan pengalaman perjalanan kita ini, kita selalu mengoreksi diri, mengkajinya, itu ada petunjuk jalan yang lurus sebenarnya. Jadi alih bahasanya bermakna kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jika engkau adalah orang jika kita itu adalah orang bertakwa, maka kita tidak bisa memungkiri apa yang kita rasakan, kita lihat, kita dengar ini semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah, dan itu semua adalah peringatan untuk kita. Itu adalah nikmat dan sekaligus itu adalah kabar gembira dan sekaligus peringatan buat kita. Kita ke ayat ketiga. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu ini maksudnya yang alih bahasanya dia ingin menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa itu seperti apa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu tidak ada yang gaib sebenarnya selain Allah. Yang gaib itu maknanya adalah yang belum kita ketahui. Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat itu sebenarnya melaksanakan perintah-perintah Allah. Mungkin secara syariatnya adalah sholat yang seperti yang kita kerjakan 5 waktu. Tapi kalau tentang sholat itu bisa dipecah menjadi 2 bagian ya. Syariatnya yang kita lakukan 5 waktu, tapi yang batinnya adalah yang mengislah diri, yang selalu mengoreksi diri, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Tentunya ciri-ciri orang yang beriman itu yaitu mereka percaya kepada Tuhan yang Maha Esa meskipun mereka tidak melihatnya, percaya yang gaib begitu, melaksanakan sholat ini, mengislah diri dan menginfakkan itu pertama kalau di hati yaitu memikirkan, atau kalau di syariatnya kita seperti membagi rezeki, menginfakkan kita memiliki rezeki sebegini, kita infakkan segini persen, seperti itu. Atau yang saling mengingatkan sebagian rezeki yang mereka berikan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Menginfakkan itu seperti memikirkan bagaimana agar rezeki apa yang Tuhan berikan itu semuanya menjadi bermanfaat. Misalnya seperti ilmu, bagaimana cara kita memikirkannya, menginfakkannya, yaitu pertama kita memikirkan bagaimana agar ilmu itu bermanfaat. Kedua, setelah kita bagaimana ilmu itu bermanfaat, berarti kita harus juga mengajarkan secara gratis di sana, karena semua itu adalah ilmu Allah, bukan ilmu yang kita dapatkan, tapi semuanya itu adalah ilmu milik Allah, termasuk rezeki, termasuk yang lain-lain juga. Jika kita menjual ilmu itu dengan harga murah, tentunya di sana kita bukan menginfak di sana, tapi kita menjualnya. Ya mungkin bisa dimengerti. Oke. Itu salah satu ciri-ciri orang beriman. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan
kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Kita juga harus percaya kepada kitab-kitab seperti Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tentunya orang Islam semuanya percaya kepada kitab-kitab tersebut, namun hanya saja kita juga percaya kitab-kitab tersebut mungkin telah dirubah, dalam makna ada kata-kata yang dirubah atau mungkin ada yang diganti-ganti, dikarenakan kitab Al-Quran ini Allah telah berjanji untuk menjaganya dan kita meyakini tersebut. Jadinya kita umat Islam lebih condong menggunakan Al-Quran Karim, dan mereka meyakini akan adanya akhirat. Orang beriman itu tentunya akan sangat percaya kepada hari akhir, yaitu hari pembalasan nanti. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini dari ayat 1 sampai 5 ini jelas sekali kalau surat Al-Baqarah yang ayat 1 sampai 5 ini jelas sekali Allah di sini menjelaskan melalui Al-Quran ini Allah menjelaskan golongan orang mukmin itu. Pertama, mereka yang percaya kepada Tuhan alam semesta, Tuhan yang Maha Esa. Kedua, kemudian dia mengislah diri. Kemudian mereka berbuat baik. Jadi jelas sekali rukun orang Islam yang bertakwa, yang termasuk orang mukmin yang sesungguhnya itu ialah mereka yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian percaya kepada hari kiamat, hari pembalasan, hari akhir. Setelah mereka percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian percaya kepada hari akhir. Nah, setelah dia beriman kepada yang dua itu, kemudian dia mengislah diri, melaksanakan sholat atau mengislah dirinya selalu menjadi lebih baik, dan kemudian berbuat baik dan berkasih sayang sepanjang hidupnya, dan menjauhi yang mungkar-mungkar yang tidak disukai Allah. Itu saja sebenarnya sudah cukup akan menjadi golongan orang mukmin di sana. Mungkin kita bahas ini aja dulu sedikit penjelasan tentang yang dari Al-Quran. Sangatlah jelas di sana. Sebenarnya Allah itu tidak memberatkan kita. Baiklah, untuk mungkin ini saja video yang ini, dan video selanjutnya kita coba lanjut ke surat Al-Baqarah ini juga tetap, tapi kita lanjut ke ayat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.